Halo semua. Pada video kali ini gua mau ngeganti lampunya Odi karena lampunya putus, digigit tikus. Karena ya lama di rumah, jarang bawa keluar, jadinya ada tikus yang nakal ngegigit lampunya dan akhirnya putus kabelnya. Hari ini gua mau ke Smart Market buat ngeganti lagi, sekalian ngobrol sama Bang Maruf kali ya, Pak. Kita sambil ngobrol sama Bang Maruf yang tiap ada masalah di Odi, dia adalah dokternya. Jadi tonton videonya ya. Oke, kita sudah sampai di Smart Market. Nah, ada orang langgar lah. Nyebelin banget di sini. Kita tinggal masuk aja. Kelihatannya dari luar tuh biasa aja gitu. Gedung biasa doang. Karena tempatnya di dalam. Dalam ya, di luar sini tuh banyak konveksi sama apa namanya, ada notaris juga seingat gua di sini. Banyak kan konveksi, kalau enggak ada gudang juga. Iya, di depan sana tuh. Sampai sekarang masih sih Agra kalau nggak salah. Kita udah tinggal turun. Dokternya. Jangan lupa pakai masker ya. Bang Maruf. Udah lama nih. Ini dokternya Odi nih. Nih, kalau ini asisten dokternya. Orang pada ngawi. Kan dokternya tinggal nyuruh, yang jalan yang ini. Abang juga udah pernah sampai ke Ngawi kan, Bang? Udah loh. Udah, cuma buat ngapain? Storing ini. Keren. Oke, jadi tadi angle-nya wide bukan linear, jadi rada cembung gitu. Nah, misalnya yang ini nyala, tapi yang sebelah sana nggak nyala. Gitu. Karena ya kabelnya di bawah ngegantung yang itu tuh. Akhirnya bisa nyala dengan cara disambung. Tapi ininya di short circuit berarti Om ya? Ya. Jadi ininya diputus aja, langsung disambungin gitu. Masih nyala sih yang ini. Sekarang kita udah ngobrol sama Bang Maruf nih. Bang Maruf udah bisa ajak ngobrol nih. Kemarin tuh rame Bang, jadi susah. Nih, oke Bang, aku pengen nanya. Dulu waktu pertama kali nih, aku kesini buat benerin mobil. Abang dulu ngerti belum sama Odyssey? Sebenarnya sih kalau mobil sih prinsipnya sama, semua sama. Walaupun memang kan awalnya terjun di Korea ya. Korea. Tapi sih untuk semua mobil sih sebenarnya cara kerjanya sama, cuman yang beda kan komponennya aja. Komponen spare partnya mungkin bentuknya yang beda, arahnya, maksudnya posisi mesinnya yang beda, itu aja yang membedakan. Kalau semua cara kerjanya semuanya sama. 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 Iya, berarti tapi dulu waktu awal-awal banget tuh masih ngeraba-raba juga kan ya? Apanya Ya, yang mana karena gitu. kan artinya kita memang belum pernah pegang. Iya. Artinya kita mesti hati-hati. Artinya jangan sampai terjadi kesalahan kan gitu. Iya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ini nanti posisinya, nanti kalau kita pasang seperti apa gitu. Iya. Kalau beda dengan yang biasa pasang mah istilahnya nggak usah, mau diberantakin juga Udah ngerti gitu ya. Mau bautnya dimanapun tahu, oh ini posisinya di sini. Baut ini, Karena, gede kecilnya ya. kan apapun kalau udah terbiasa kan gampang. Iya, benar tuh. Terus kalau misalnya kendalanya nih waktu dulu gitu, megang mobil Odyssey aku, apa tuh? Di mana?
Ya paling sih artinya kita perlu penyesuaian spare part. Karena kan kita nggak biasa main di mobil Jepang. Iya. Nah, kita kan harus cari spare partnya di mana nih, posisinya yang ready-nya cepet gitu loh. Artinya supaya mobil juga cepet kelar, nggak sampai nginep. Paling itu aja sih kendalanya. Oh itu doang ya? Iya. Tapi kalau misalnya masalah bongkar pasangnya Bongkar pasang mah kan tadi udah bilang sama aja ya? prinsip kerjanya semuanya sama. Yang penting kita teliti gitu. Kan antara top, misalnya kayak kita ganti timing belt, itu semuanya kan pasti top, harus ada topnya. Iya. Kalau kita udah tahu topnya ya udah pasti gampang pasangnya. Gampang aja. Terus kalau menurut abang mobil aku nih paling sering masalahnya di mana? Kalau menurut saya sih kayaknya nih kebanyakan sih ya namanya kalau untuk di elektrikal itu kan tergantung kondisi ya. Sama di biasanya kaki-kaki. Oh iya. Kayaknya keluhan di kaki-kaki. Karena satu kan mobil berat bobotnya nih agak besar. Artinya kan memang perlu jalannya juga yang agak bagus lah. Bagus, iya. Ibaratnya nih agak kolokan, maunya jalan kota bukan di desa. Jadi lebih awet. Kalau jalan desa ya ada kemungkinan cepat kena di kaki-kaki. Artinya semua mobil sih, nggak cuma Odyssey. Semua mobil kalau di perkotaan pasti kaki-kaki awet. Tapi kalau daerah pedesaan atau pinggiran kota itu pasti lebih cepat kerusakan di kaki-kaki. Iya, karena kan jalannya lebih gitu ya. Jalannya kan ada yang gelombang, ada yang berlubang, ada yang apa, banyak lah. Iya. Terus bang, kan aku pernah cerita nih di video aku itu kalau aku mobil tuh pernah ganti reksir berkali-kali. Ya. Coba ceritain bang. Pasti abang ngerti banget nih. Artinya gimana ya? Suatu pengalaman juga sih ya buat saya pribadi. Artinya ini mobil memang perlu pemasangannya yang harus benar-benar teliti, dan memang spare partnya harus benar-benar yang ori, jangan yang abal-abal. Karena satu, waktu bongkar pasangnya memang agak sulit ya, beda dengan mobil Jepang yang lain. Dia tempatnya sempit, jadi harus buka sebagian kayak macam cross membernya, baru rekstirnya bisa keluar. Nah, bongkar bagian seal dalamnya pun agak sulit. Jadi kalau kita pakai seal yang spare part yang mutunya kualitasnya rendah, biasanya nggak bertahan lama, nanti ada keluhan bocor lagi gitu. Iya. Abang ingat gak berapa kali nih mobil ganti rekstir? Ganti rekstir sih seingat saya yang udah ganti aja 2 kali, 3 lah. 3 kali. Ya? Tapi kalau bocor-bocoran banyak ya? Ya, bocor-bocoran sering. Kadang-kadang cuman 5 bulan udah bocor lagi. Ya itu karena memang spare partnya yang originalnya udah agak susah ini. Karena kan ini kan build up ya, bukan rakitan Indonesia. Iya. Terus kalau waktu turun mesin bang, waktu Sparrow gitu, dulu kan Sparrow dulu. Apa aja sih mobil ini yang waktu itu abang benerin di? Waktu itu kan karena keluhannya temperaturnya agak panas, jadi kita coba turun Sparrow, buka angkat silinder head. Nah, ternyata memang headnya itu udah agak melengkung. Jadi kita coba papas sedikit, terus kita ganti packing yang rigid, artinya bukan asbes, bukan yang plat. Karena kalau yang plat kan agak tipis, biasanya jarang berhasil kalau udah diselip pakai yang plat. Karena lebih tipis. Ya, karena lebih tipis, jadi kurang rapat waktu nanti pengencangan torsinya. Tapi kalau modelnya asbes dia empuk, jadi lebih padat. Pas turun mesin buhnya, overhaul, masalahnya di mana? Ceritanya semuanya nggak apa-apa deh. Waktu overhaul yang kedua itu ternyata ada bagian dari mesinnya yang agak mulai bermasalah. Jadi waktu itu kita ganti ring seher juga supaya kompresinya jadi lebih padat, karena memang kan udah agak oblak gitu. Terus sama packing set, seal ganti semua. Kalau metal kayaknya sih metal jalannya ya? Metal jalan yang diganti, metal duduknya enggak.
karena metal duduknya masih bagus. Karena kita mau cari yang ori pun spare partnya susah, jadi itu pakai yang KW Jepang. Makanya yang metal duduknya nggak diganti karena masih bagus. Masih bagus. Jadi cuma metal jalan sama ring piston yang diganti. Metal jalannya kemarin udah rada kayak mau keropos Agak gitu ya? tergores, iya, agak tergores Iya, sama kegores. agak keropos. Keropos dikit. Makanya waktu pas RPM tinggi tuh dia bunyi yang rere Iya, gitu ya. Agak karena udah mulai agak oblak, jadi dia agak ngecrek. Terus kalau yang lain gimana bang? Kalau yang lain seperti boringnya sih, linernya itu masih oke. Ya. Cuman ini memang kendalanya sekarang tinggal di head aja sih ya. Oh, karena iya. headnya kan masih papasan. Jadi mungkin untuk panasnya beda, jadi lebih panas karena kan kompresinya jadi terlalu dekat. Terlalu dekat, jadi mesinnya kelihatannya agak panas. Iya sih emang berasa kalau ini panas banget ya. Beda dengan yang standar. Paling PR-nya ya paling kalau untuk mau lebih bagus lagi Nyari headnya cari yang head bagus. yang bagus. Kita kemarin sempet F23A. Terus kemarin sempet beli juga kan, cuman Ya, rada kurang juga. Bagus. Akhirnya ya udah dikanimbal aja partnya yang masih bagus. Terus sisanya masih pakai part aslinya ya bang ya? Iya. Bagiannya sebagian itu cuma ambil bagian rocker armnya. Karena Yang masih bagus rocker armnya? Yang bawaan mobil itu rocker armnya pernya udah ada yang patah. Oh patah. Iya, yang patah. Tapi sih sebenarnya itu patah cuman bagian penjepit pernya aja. Gitu. Cuman kalau misalnya performa masalah banget gak? Kalau untuk performa sih sebenarnya nggak masalah. Karena kan itu lagi-lagi kembali ke head, bukan ke masalah bagian rocker arm. Kalau rocker arm biasanya kalau udah bermasalah, biasanya mesinnya agak bunyi ngecrek. Walaupun pelan juga? Ya setelannya kan udah ibaratnya udah terlalu aus lah. Gitu tuh. Terus kalau misalnya per gitu bang, tadi ya shock tuh, Shockbreaker. shock mahal-mahal ya kalau buat mobil ini yang aslinya ya? Iya, karena kalau yang aslinya pun maksudnya di Indonesia itu jarang adanya, ya paling yang merek-merek persamaan kayak Kayaba. Gitu. Tapi untuk bawaannya dia kan udah susah. Ini aslinya Kayaba juga atau apa ya? Lupa aku. Aslinya biasanya sih kalau Honda itu Showa mereknya. Showa ya, kebanyakan ya. Kebanyakan Showa. Cuman kan kalau di sananya memang Showa itu kayaknya udah nggak produksi, diganti sama Kayaba. Gitu. Makanya mobil-mobil Jepang seperti Avanza itu kebanyakan udah Kayaba. lambangnya KYB. Kadang-kadang kalau udah produksi Indonesia KYB Indonesia. Oh gitu malah. Iya. Malah. Ya sekarang sih mobil-mobil sekarang Ya. gitu ya bang udah. Kalau yang kayak mobil Jepang yang dulu seperti Toyota itu Tekicho kalau nggak salah, Tokicho. Ya itu aslinya. Nah sekarang yang kesininya udah ganti ke Kayaba. Oh berarti semuanya udah Kayaba ya? Ya. Tapi menurut abang bedanya antara mobil aku Odyssey sama mobil-mobil yang lain gitu apa? Di mana bedanya gitu? Kalau soal ngerawat mesinnya gitu? Kalau soal perawatan mesin sih sama aja ya, semua mobil sama. Yang agak rumit sih kalau selama saya megang mobil itu paling ya mobil-mobil Eropa ya, kelas Eropa. Beda, dia harus penanganannya bener-bener seperti Mercy atau BMW. Nah itu satu kan memang spare partnya yang agak susah didapat. Kedua tempatnya yang Sempit agak ya? sempit dan rumit. Tiga kunci-kuncinya beda dengan mobil Jepang. Dia kuncinya yang ganjil, kadang-kadang kita bongkar nggak ada, mesti beli dulu. Nah itu yang yang bikin- ukurannya ya bentuknya beda. bentuknya juga beda. Dia kan kuncinya kebanyakan kalau mobil Eropa itu ganjil 13, 15, 18 ya gitu. Kalau mobil-mobil Jepang kan genep-genep ya. hampir genap. 10, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21. Nah, di nomor kecilnya itu kalau mobil Eropa kebanyakan ganjil 9, 11, 13, 15 gitu. Oh Terus gitu. belum lagi bentuknya, dia kuncinya modelnya mata sok belimbing kebanyakan. Oh tusuk belimbing. Ya, itu Bukan yang bintang biasa gitu ya. Iya, agak susah makanya. Rewelan Eropa atau Jepang menurut abang? Nah,
masalah mesin sih kembali ke, kalau menurut pribadi Iya. itu kembali yang merawat. Yang punya. Iya. Jangan kan mobil lama ya. Mobil baru pun kalau nggak dirawat banyak yang mogok di jalan. Aduh. Iya, tapi Kecuali memang beda. Kalau kelas mobilnya kayak, mohon maaf, kayak kelas mobil Cina, Hah? itu memang kan kita udah tahu lah kualitasnya memang beda dengan mobil Jepang sama Eropa. ya belum bagus banget ya. Iya, untuk mesin, walaupun Ah. bodinya memang oke, bodinya pokoknya desainnya memang menarik. Tapi mutu dari mesin itu biasanya beda, masih kalah dengan Jepang sama Eropa. Eropa. Kalau Korea, mobil Korea sekarang udah jarang kali ya bang ya? Mobil Korea sekarang ini sih memang udah agak jarang ya yang mobil-mobil lamanya. Heeh. Kebanyakan kalau di Jakarta itu banyak dioper ke daerah. Oh kenapa tuh? Mungkin karena lama-lama harga jualnya yang turun ya. Turun banget ya. Ada kayaknya Tapi spare partnya tetap gampang di sana. spare part sih tetap ada. Karena kan artinya saya kan masih nerima mobil Korea. Masih ada sih spare partnya. Masih bisa didapat. Jadi Gitu. nggak susah banget. Susah banget. Artinya spare part yang KW-nya pun harganya masih miring lah. Masih terjangkau. Ah. Dengan kayak beda dengan spare part aslinya yang mesti kadang-kadang mesti order ke yang resminya gitu. Tapi kalau Korean masih bisa order yang resminya, yang aslinya ya. Masih. Dan ini ada satu cerita lucu, pas lagi overhaul, abang ngorinnya nggak pakai kerek kan? Nggak. Coba bang, gue kasih tahu bang pakai apa bang? Ya, itu ya satu karena memang belum punya untuk angkat mesin, jadi kita pakai manual. Jadi kita dipikul aja. Dipikul bang. Agak. Bayangin mesinnya segede gitu, dipikul bertiga ya? Bertiga. Bertiga. Tapi artinya kan kita bongkar head dulu Mm. separuh biar lebih enteng, tinggal blok mesin kita angkat. Iya, cuman kan blok mesin tetap berat bang. Ini masih besi kan itu. Ya hitungannya blok mesinnya hampir hitungannya mah kurang dari 1 kintal sih, sekitar 80 kiloan. 80 kilo ya, lumayan bertiga juga. Tapi keren sih bang, apa namanya dipikul gitu tuh, pakai balok kayu yang Kalau sama mana? orang Jepang nanti dimarahin. Diomelin ya. Ya, disangka mau jual sayur. Ya bang, makasih bang udah meluangin waktu buat aku.